Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 175. Kembalilah dan istirahat dulu. Kami harus membuat persiapan untuk memastikan semuanya aman, dan Anda juga perlu waktu untuk pulih, kata Master Pavilion Surga Mending. Kata-katanya hangat, dan tubuhnya bersinar, membuat tanah kuno ini tampak cemerlang. Roh penjaga telah layu, dan seluruh tubuhnya sakit-sakitan. Itu ada sejak zaman kuno sampai sekarang, dan waktu yang sangat lama telah berlalu. Itu sudah kekurangan vitalitas, dan hanya memiliki beberapa tahun lagi untuk hidup jika tidak ada yang tidak biasa terjadi. Bertahun-tahun telah berlalu, dan Heaven Mending Pavilion telah mencoba banyak cara untuk mempertahankan kekuatan hidupnya dengan harapan memungkinkannya untuk hidup lebih lama, tetapi semuanya tidak efektif. Namun, mereka telah mengumpulkan beberapa benda spiritual langka, dan bersiap untuk menggunakannya selama ini. Itu akan digunakan bersama-sama dengan tanah lembab musim semi abadi untuk menampilkan efek terbesarnya. Ini membutuhkan persiapan yang paling teliti, ke titik di mana mereka bahkan harus memperbaiki beberapa sisa-sisa divine dari keturunan Archai. Mereka akan menuangkannya ke pasir emas untuk memastikan kesuksesan. Si kecil menyelinap pergi tanpa jejak seperti gumpalan asap. Setelah mendapatkan kesimpulan seperti itu setelah kembali, dia secara alami sangat bahagia. Dia akan beristirahat sebentar dan memasuki pavilion terpencil suci setelahnya. Ada banyak energi roh di dalam tanah murni kuno ini, jauh melebihi dunia luar, namun, itu tidak bisa dibandingkan dengan Hundred Shattering Mountains. Energi roh di dunia kecil kuno begitu padat sehingga mencair dan mengalir di tanah. Jika adalah pemandangan yang jarang terlihat di dunia ini, dan akibatnya sulit ditemukan. Si kecil berlari di antara pegunungan. Di bawah setiap gunung ada sepetak hutan bambu. Di dalam deretan rumah bambu adalah tempat para murid baru tinggal. Dia tidak dapat menemukan bola berbulu. Sebelum dia pergi, dia meninggalkannya di dalam Heaven Mending Pavilion. Ini selalu membuatnya gelisah, karena gigi orang ini terlalu kuat, dan dia bisa makan lebih banyak darinya. Bukankah ini adik junior? Kamu kembali. Banyak orang serentak menyambutnya. Sebelum dia pergi, dia telah mengalahkan sekelompok jenius. Ini menimbulkan kejutan di antara para murid baru. Secara alami, beberapa orang segera berlari dan lari karena takut bertemu dengannya. Mereka tahu bahwa dia telah kerasukan, dan sebuah penampakan kuno melekat pada tubuhnya. Begitu malam tiba, hantu akan mengikuti di sisinya. Namun, dia adalah seorang kultivator, dan saat ini siang hari, matahari yang terik masih tinggi di langit. Banyak orang tidak takut sama sekali, dan mereka semua datang untuk menyambutnya. Pada saat yang sama, mereka dengan penasaran menatap burung besar, botak, dan tidak bersayap di sampingnya. Saat ini, para murid biasa bahkan tidak tahu siapa dia, apalagi di mana dia berada dan apa yang telah dia lakukan dalam sebulan terakhir. Hanya beberapa orang di dalam camp jenius dan beberapa murid senior yang samar-samar tahu tentang bagaimana surga menentang anak buas ini. Jelas, ini adalah nyala api yang tidak bisa ditutup lama. Berita tentang ini akan diekspos dalam waktu dekat. Apakah kalian melihat monyet kecil? Itu montok, bulat, dan hanya setinggi kepalan tangan, tanya si kecil. Kamu berbicara tentang kekacauan berjalan itu. Tentu saja kita tahu tentang itu. Itu benar, murid junior. Saya ingat bahwa itu dibesarkan oleh Anda karena selalu meninggalkan dan memasuki kamar Anda. Apakah kamu tidak tahu bahwa itu memicu bencana besar? Betul sekali. Monyet kecil itu terlalu sulit untuk dihadapi. Itu memakan seluruh ladang,
dan juga memakan semua obat lama dari beberapa gunung spiritual. Jika bukan karena fakta bahwa ia tidur di bawah tangkai obat roh setelah kenyang, mungkin ia masih tidak akan tertangkap. Sekelompok anak laki-laki dan perempuan di sekitarnya menghela nafas ketika mereka menceritakan kejadian yang terjadi baru-baru ini. Si kecil menggaruk kepalanya. Firasatnya yang tidak menyenangkan memang menjadi kenyataan. Bola berbulu telah merusak salah satu ladang obat paviliun surga mending dan ditangkap oleh seorang senior tua. Jika aku tahu, aku benar-benar akan membawanya bersamaku ke 100 Shattering Mountains, gumamnya. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa dunia kecil kuno terlalu berbahaya. Dengan kemampuan Hairy-Ball untuk memanggil bencana, jika berada di sisinya, dia mungkin akan dikejar sampai mati sepanjang hari. Demikian, dia meninggalkannya di Heaven Mending Pavilion. Sekarang, itu tampak seperti kesalahan nyata. Sekelompok besar orang mengelilinginya, mereka semua adalah murid baru. Si kecil sangat terbuka, dan bisa berteman dengan siapa saja setelah masuk. Banyak orang mendengar berita itu dan datang menemuinya. Segera setelah itu, si kecil muncul di Camp Genius, dan tiba-tiba menarik beberapa tatapan aneh. Beberapa orang mendengar desas-desus dan samar-samar mengetahui asal-usulnya. Namun, mereka masih belum 100% yakin. Adik laki-laki, saya mendengar Anda membuat keributan besar di dunia luar dan menimbulkan gangguan tanpa henti. Apakah tidak ada jenius di klan manapun yang bisa menandingi Anda? Seorang gadis muda berpakaian hijau tersenyum saat dia berjalan mendekat. Kulitnya putih, dan sosoknya ramping. Senyum tergantung di wajahnya yang menawan saat matanya berputar. Dia benar-benar seorang gadis muda, cantik, dan anggun yang tampaknya berusia 14 atau 15 tahun. Dia pernah berkelahi dengan si kecil. Meskipun dia kalah, dia tidak memiliki permusuhan terhadapnya. Apa yang kakak cantik katakan? Kenapa aku tidak mengerti? Si kecil berpura-pura naif. Menghadapi seorang kakak perempuan yang kepala lebih tinggi darinya, dia masih bertingkah seperti sebelumnya saat dia secara berlebihan menyeka air liurnya. Kamu benar-benar bocah iblis dari alam dewa kekosongan, dan kamu bahkan pergi ke 100 pegunungan yang menghancurkan kali ini untuk menunjukkan kekuatanmu. Gadis lain berjalan mendekat. Dia mengenakan rok pendek yang terbuat dari kulit binatang, dan kulitnya berwarna coklat, memberinya kecantikan liar seperti macan tutul. Sosoknya ramping dan bugar, dan bahkan ekspresinya tampak liar. Saudari Piao Sue, lama tidak bertemu. Kau bahkan lebih cantik sekarang. Si kecil menyeka air liurnya saat dia sengaja keluar dari topik karena dia tidak ingin mengungkapkannya lagi. Sekelompok orang mengelilinginya dengan ekspresi aneh. Anak kecil busuk ini bahkan belum berumur 10 tahun, dan kepalanya lebih pendek dari semua gadis muda lainnya, namun dia memiliki keberanian untuk bertindak seperti babi. Faktanya, orang-orang ini tidak memiliki permusuhan apapun, dan mereka juga memperpanjang persahabatan mereka. Awalnya, mereka semua telah dikalahkan oleh si kecil dan kehilangan banyak bubuk obat dan buku tulang. Mereka terus mengajukan pertanyaan kepadanya, karena mereka semua ingin tahu apakah dia benar-benar menciptakan beberapa peristiwa besar di 100 Shattering Mountains atau tidak. Kakak Yuhao, lama tidak bertemu. Saya sangat merindukanmu. Pria kecil itu terkikik dan berkata, apakah kamu lebih baik sekarang? Kapan kita akan bertukar petunjuk lagi? Yuhao baru saja membuka perbannya, dan dia bertemu dengan anak buas ini sekali lagi. Wajahnya berubah menjadi hijau, dan dengan cepat mundur. Dia tidak ingin tulangnya patah lagi. 2 kali terakhir, semua tulangnya benar-benar patah. Adik laki-laki! Seorang anak yang lembut dan cantik berlari dengan wajah penuh kegembiraan. Dia tepatnya King Feng, dan dia sudah memasuki alam Heavenly Passage. Dalam beberapa hari terakhir,
Dia lebih rajin daripada orang lain dan tidak membuang waktu sama sekali. Dia baru saja tahu bahwa lelaki kecil itu kembali. Ayo pergi! Saatnya menemukan bola berbulu. Pria kecil itu menyeretnya dan berlari. Dia tidak ingin orang-orang itu bertanya kepadanya tentang apapun. Sebuah gunung spiritual saat ini sedang dikelilingi oleh kilatan petir ungu. Daerah ini tampak seperti lautan guntur saat bulu-bulu petir berlama-lama di sekitarnya. Sebuah aula istana kuno duduk di puncaknya, ilahi dan megah. Zhuyan I telah mengekspos bentuk aslinya. Rambut emas bersinar di sekujur tubuhnya, dan beberapa rantai ilahi menambatkan tangan dan kakinya di tengah aula. Petir di sekitarnya berkedip dan melilitnya, sehingga sulit baginya untuk melarikan diri. Hairibol sangat tidak senang dan sedih. Itu hampir ditangguhkan selama setengah bulan, dan lelaki tua itu masih belum melepaskannya. Rantai ilahi adalah salah satu harta paling berharga dari paviliun mending surga, jika tidak, itu akan mengunyahnya sejak lama. Hihi. Ketika melihat si kecil muncul, ia segera mulai memekik. Itu ingin dia menyimpannya sesegera mungkin. Monyet ini tidak sederhana. Burung botak yang aneh itu segera bergetar dalam hati. Saat dia menghadapi bola emas seukuran kepalan tangan itu, sepertinya dia menghadapi ancaman terbengkalai yang sangat besar. Meskipun ada masalah besar dengan tubuh burung botak yang aneh itu, kemampuan perseptifnya yang kuat tetap ada. Ini adalah bagaimana ia dapat melihat dengan jelas bahwa tubuh si kecil dikutuk. Senior, tolong lepaskan bola berbulu. Pria kecil itu memohon. Itu menghancurkan ladang obat saya dan memakan obat spiritual saya. Kejahatannya terlalu berat. Seorang senior yang dikelilingi oleh bulu-bulu listrik sedang duduk saat dia dengan tenang menunjukkan kekuatannya. Ini adalah salah satu leluhur Heaven Mending Pavilion yang mempraktikkan hukum simbol guntur. Kekuatannya sangat dalam, membuatnya sangat kuat. Senior, tolong beri kesempatan. Selanjutnya, saudaraku membawa kembali lumpur mata air abadi yang dapat menyelamatkan roh penjaga kuno kita. Kembalikan kebebasannya pada Hairibol. King Feng juga memohon dengan ekspresinya yang benar-benar murni dan jujur. Kamu anak itu. Di aula, lelaki tua itu tiba-tiba muncul di kaki gunung. Seluruh tubuhnya menghilangkan cahaya gemuruh, dan simbol kuno yang aneh ada di dahinya. Bulu petir terjalin di sekelilingnya, menciptakan pemandangan yang sangat terang. Dia memandang pria kecil itu dan berkata, "Bisakah kamu mengerti simbol ini? Inilah misteri petir yang telah berubah menjadi simbol. Semua hukum telah diringkas menjadi satu simbol. Ini adalah salah satu yang terbaik dan paling rumit yang dia kembangkan. Simbol yang begitu kuat. Ini sangat rumit namun mudah untuk dijelaskan. Ini dibuat menggunakan simbol guntur tak berujung dan diringkas menjadi satu simbol ilahi. Itu menakjubkan dan surga menantang. Senior benar-benar berbakat dan pekerja keras." Pria kecil itu berseru kagum. Dia sangat hormat. Simbol ini sangat mencerahkan baginya, karena dia telah mempelajari teknik berharga Suani. Dia juga meneliti simbol petir, jadi dia saat ini benar-benar terpesona. Kan? Setelah sekian lama, dia kembali ke dunia nyata. Ia merasa hal itu sangat bermanfaat. Meskipun dia tidak mengerti segalanya, seolah-olah dia baru saja mengintip ke dunia baru. Tidak buruk, kamu memang biadab seperti yang dikatakan rumor. Senior itu mengangguk. Cahaya gemuruh di tubuhnya terus berkembang dan bergemuruh. Si kecil dengan malu berkata, "Saya sangat baik. Aku sama sekali tidak buas." Siapa yang percaya itu? Sechon Baldi diam-diam bergumam di sampingnya. Peng. Pria kecil itu menamparnya, dan ketika dia melakukannya, dia melepaskan seberkas kilat, memanfaatkan apa yang baru saja dia alami.
Botak kedua segera mulai mengeluarkan asap hitam saat dia bergerak-gerak di tempat, listrik berderak tanpa henti. Kamu benar-benar memiliki bakat luar biasa yang diberikan oleh surga. Senior itu memuji. Botak kedua yang tidak beruntung itu mengeluarkan asap hitam dari seluruh tubuhnya. Bulu listrik terus menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Itu mengutuk tanpa henti, karena digunakan seperti subjek tes untuk melihat seberapa kuat teknik yang berharga itu. Setelah kamu memasuki paviliun suci terpencil, kamu akan dapat memilih beberapa buku tulang simbol kuno Dao Petir. Lewati mereka perlahan, dan jika Anda bingung tentang bagian manapun, Anda bisa datang dan bertanya kepada saya. Kata leluhur paviliun mending surga. Terima kasih banyak, senior. Si kecil sangat senang, dan dengan tulus berterima kasih. Teknik guntur awalnya adalah salah satu teknik ilahi tertinggi dari Heaven Mending Pavilion kami. Setelah diturunkan sampai sekarang, esensinya hilang. Penatua menggelengkan kepalanya. Dengan kilatan cahaya yang menggelegar, dia menghilang dari kaki gunung dan muncul sekali lagi di dalam aula kuno itu lagi. Saudaraku, ini adalah salah satu leluhur Heaven Mending Pavilion. Dia ingin mengajarimu teknik guntur, jadi kekuatan teknikmu yang berharga akan meningkat pesat. King Feng kagum saat dia dengan keras memberi selamat kepada saudaranya. Senior, bisakah kamu membiarkan Harry Ball pergi? Si kecil bertanya. Dengan suara kiang, rantai ilahi itu terlepas. Bola berbulu segera berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menyerbu ke bawah. Dia mendarat di bahu si kecil dengan suara sou dan bersembunyi di belakangnya sambil menatap dengan salah satu matanya melebar. Itu melambaikan cakar emas kecilnya di puncak gunung sambil memamerkan taringnya. Menatapnya dengan salah satu matanya melebar saat ia melambaikan cakar emas kecilnya ke arah gunung dan meringis. Jagalah itu. Sebaiknya tidak ada orang lain yang melihat bentuk aslinya. Orang tua itu membuka mulutnya setelah melepaskan zuian emas dan memperingatkan dengan nada serius. Jelas, dia juga melihat bahwa monyet emas memiliki asal yang sangat besar yang tidak dapat dengan mudah diungkapkan di depan mata orang lain. Ayo pergi King Feng. Aku akan membawamu makan sesuatu yang enak. Si kecil membawa Harry Ball dan King Feng dan berlari ke kejauhan. Bagus, ayo pergi dan rayakan. Besok saudara bisa memasuki paviliun suci terpencil. Paviliun suci terpencil adalah tempat suci dengan buku-buku tulang yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Pasti ada banyak teknik misterius di sana. Mungkin Anda bahkan dapat menemukan beberapa teknik berharga rahasia yang hilang. King Feng sangat senang untuknya. Ketika mereka kembali ke tempat tinggal mereka melihat seorang pemuda berjubah perak yang memiliki ekspresi suram di wajahnya. Dia sudah lama menunggu di depan tempat tinggal di hutan bambu. Wajahnya berkedip-kedip antara merah dan putih saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Ini adalah Xiao Tian. Setelah dia kembali ke klannya, dia tidak tinggal lama dan segera kembali. Dia mendengar segala macam peristiwa yang telah terjadi di dalam Hundred Shattering Mountains, dan semakin mulai curiga bahwa anak buas adalah teman akrab yang baru saja dia temui. Setelah menanyai orang lain dan meneliti dengan cermat, dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Oleh karena itu, dia tidak tinggal lama, dan kembali ke Heaven Mending Pavilion untuk menjernihkan semuanya. 1. Bola berbulu. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.